Selamat bertemu kembali dalam Ragi Renungan Pagi untuk hari ini, hari Rabu tanggal 25 bulan November tahun 2020. Sebelum kita membaca Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat, marilah kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas saat ini, terima kasih atas firman-Mu yang boleh tetap tersedia bagi kami, yang memperlengkapi kami boleh menjalani kehidupan kami di dalam iman, di dalam damai sejahtera, di dalam nama Tuhan Yesus. Mohon anugerah-Mu ya Roh Kudus mengurapi kami, membuat kami boleh bergembira, bersukacita, bersemangat ketika kami membaca, mendengarkan, merenungkan, dan menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Injil Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Begini bunyinya, saya bacakan untuk kita semuanya. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Saudara, pada saat itu memang dunia gempar karena orang-orang sederhana, orang-orang tak terpelajar, nelayan dari Galilea boleh sedemikian rupa dengan urapan Roh Kudus memberitakan keselamatan di dalam nama Yesus Kristus, dan pemberitaan mereka disertai dengan tanda-tanda mujizat, bahkan yang mati dibangkitkan, dan semuanya berfokus di dalam Injil kabar baik dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Lukas, salah seorang yang masih muda pada saat itu, seorang ilmuwan, seorang tabib, dokter lah pada saat ini, juga boleh dipanggil dan terpanggil menjadi orang percaya, bahkan menjadi teman sepelayanan dari Rasul Paulus. Dan dia sedemikian rupa tertarik untuk menyelidiki segala sesuatu yang terjadi pada saat itu yang berkaitan dengan nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Dan setelah dia menyelidiki dengan seksama sedemikian rupa, nyatalah bahwa segala sesuatu peristiwa itu bukanlah legenda, bukanlah dongeng, bukanlah hoaks, tapi satu kebenaran yang sudah dimulai sejak dari perjanjian lama, dan kemudian diwujudkan dalam kehadiran dan dalam karya Yesus Kristus orang Nazaret itu. Lukas secara sadar setelah melaksanakan menyelidiki dengan seksama, dia pun membukukan dengan teratur tentang berita Injil Yesus Kristus itu, dan ditujukannya kepada seorang pejabat pada saat itu, bangsawan yang namanya Theophilus. Dan kita boleh bersyukur berita yang dituliskan secara teratur oleh Lukas itu boleh sampai kepada kita, yang di dalamnya adalah kebenaran Injil Yesus Kristus, Anak Allah yang menjadi manusia, dan sebagai manusia dia mencari menyelamatkan manusia yang berdosa, termasuk Theophilus, termasuk Lukas, termasuk saudara, termasuk saya. Kita boleh bersyukur bahwa kabar baik Injil Yesus Kristus itu bukanlah legenda, bukanlah dongeng, bukanlah hoaks, tapi kebenaran
yang boleh sudah terjadi dan boleh terus dialami oleh orang yang menyambutnya. Biarlah kita boleh bersyukur sudah mendengar, sudah menyambut Injil Yesus Kristus itu. Dan Injil Yesus Kristus itu tidak akan menjadi sia-sia dalam hidup dan kehidupan kita, tapi boleh terus membaharui hidup dan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tebusan Tuhan, untuk boleh hadir di dalam iman dan oleh iman menjalani kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita boleh berada. Biarlah kita pun boleh dengan bersemangat melanjutkan kisah ini kepada seisi rumah tangga kita, bahwa kisah Tuhan kita Yesus Kristus itu bukanlah dongeng, bukanlah legenda, bukanlah hoaks, tapi kebenaran yang boleh terus diterima, dialami oleh semua manusia, kapanpun dan dimanapun. Berita kabar baik yang membawa damai sejahtera, yang membawa pengharapan, yang membawa sukacita, yang membawa pembaharuan dalam kehidupan setiap pribadi yang boleh mendengar, yang boleh menyambutnya. Biarlah kita boleh terus berdiri teguh di dalam kebenaran Injil Yesus Kristus itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kabar baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bukanlah legenda, bukanlah dongeng, bukanlah hoaks, tapi suatu peristiwa yang nyata. Kebenaran Allah dinyatakan yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Kami bersyukur Injil kabar baik dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberitakan oleh Petrus, yang sudah diberitakan oleh Paulus, yang diselidiki dan dituliskan oleh Lukas boleh sampai kepada kami. Terima kasih atas kitab Lukas, terima kasih atas kitab kisah para rasul yang di dalamnya kami boleh mendengar kisah kabar baik Injil Yesus Kristus yang boleh membawa pengharapan, yang boleh membawa pemulihan, yang boleh membawa semangat bagi kami yang boleh menyambutnya. Kami aminkan kebenaran Injil Yesus Kristus itu boleh terus kami pegang, bahkan kami tuturkan kepada seisi rumah tangga kami. Mohon anugerah-Mu bagi bangsa negara kami, bagi kami semuanya, masih dalam masa sulit menjalani masa pandemi COVID-19, untuk kami boleh terus bersemangat dengan hikmat, dengan Injil Yesus Kristus, boleh tetap setiap hari menerima berkat Tuhan dan boleh menjadi berkat. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan memberkati.